Ya, kalau kita melihat respon tersebut, Mbak, ya, terkait narasi yang disampaikan Pak Budi itu juga barangkali itu sangat berlebihan yang diucapkan terhadap mahasiswa ya. Yang kita pertegaskan ya namanya pejabat negara bukan hanya pejabat yang kekal terhadap hukum ataupun terhadap kritikan ya. Undang-undang kita kan dalam demokrasi ini udah dibebaskan dalam hal ekspresi terkait dengan bagaimana meme ini kan sebuah kombinasi untuk menyampaikan sebuah kritikan terhadap sosial maupun politik. Hal yang wajar lah dipergunakan oleh dunia politik dalam ini. Namun yang perlu kita pertegas adalah sikap dari mahasiswa yang menyampaikan meme yang dibuat Prabowo dengan Jokowi saat itu, barangkali itu sebuah sikap dari mahasiswa terhadap melihat realita kebijakan-kebijakan hari ini. Barangkali itu yang mendorong atas pembuatan hal tersebut. Namun kita melihat dari segi lain juga itu sangat mungkin sudah tidak baik ya mencerminkan kaum-kaum intelektual yang mencerminkan. Sehingga ini yang perlu kita kawal adalah bagaimana konstitusi penegakan hukum ini harus transparan dan kita harus kawal. Karena ini juga kita kaget pihak-pihak penegak hukum langsung menangkap dan langsung menjadikan tersangka mahasiswa. Ini kan bagian dari pembungkaman suara kritis mahasiswa dan masyarakat. Seharusnya kan ada prosedurnya, ada pelaporan, kemudian baru ditindaklanjutin. Nah ini kan langsung ditangkap. Kasus-kasus yang lain dia selalu menarasikan tentang harus ada pelaporan dulu baru ditindaklanjutin. Dan ini langsung ditangkap. Dan itu yang menjadi kebingungan kita di mahasiswa. Saya rasa ini sebuah tanda kemunduran demokrasi kita. Karena ini dalam sebuah konteks pembungkaman daya-daya kritis. Seharusnya ada transparanan, keterbukaan terhadap publik, Mbak. Tapi kalau dari Budi Ari misalnya melihat kalau ini adalah pelecehan kepada kepala negara, dari BMS sepakat soal itu. Ya kalau kita nggak sepakat ya,